Kalau memang kamu cinta sama dia, kenapa kamu mengorbankan perasaan orang yang kamu cintain dan lebih memilih pekerjaan kamu? Tapi mohon maaf Mas sebelumnya. Saya masih penasaran. Sebenarnya Mas Dion itu ada misi rahasia apa sih Mas? Kok sampai-sampai nyamar jadi miliarder yang namanya Dimas itu di depan Mbak Melani? Sorry, Ya kenapa Mas? masalah itu alasannya gue nggak bisa kasih tahu lo. Karena ini menyangkut kode etik kepolisian. Tapi yang bisa gue kasih tahu lo, ini juga adalah misi rahasianya Sena. Ya, jadi lo ikutin aja flow-nya. Bener-bener aneh ya ini para polisi. Yang satu pura-pura jadi orang miskin. Yang satu malah pura-pura jadi orang kaya. Siap Mas. Ini kunci mobil biru. Tadi sebenarnya gue mau balikin ke Arya Wangsa. Tapi karena gue ketemu lo di sini, ya udah, lo aja yang bawa ke Arya Wangsa ya. Tapi nasib motor saya gimana Mas? Ya udah, sini kuncinya. Nah, ini kartu parkirnya. Motor lo, gue bawa ke rumah. Ntar gue parkirin di parkiran umum yang dekat rumah. Lo tinggal ambil di situ. Oke Mas, kalau gitu. Oke? Ya udah. Siap. Lu duluan deh, gue mau nelfon dulu. Oke Mas, Ya. kalau gitu saya duluan ya. Oke. Hati-hati Mas. Iya. Sana saya tuh ibaratnya kayak rumah. Kamu kalau yakin dan serius, ayo masuk. Tapi jangan berdiri di depan pintu kayak orang bingung. Menghalangi orang lain yang mau masuk. Saya capek ngejar-ngejar sesuatu yang gak pasti dari kamu. Yon. Halo Sen. Ini semua udah clear, Melani udah gua taruh di apartemennya di Tower B unit 704 lantai 7. Ya, nanti kita bicarakan ini di markas ya. Ya, oke. Thank you Sen. Davina udah balik kantor belum ya? Apa gue samperin ke ruangannya aja? Davina, saya izin masuk ya. Davina. Davina. Apa Davina belum pulang ya? Nah, udah sampai Mbak. Nah, di sana banyak penjual makanan tuh Mbak. Ada ketoprak juga kok. Iya Pak. Makasih banyak Mbak. Coba gue telepon deh. Bang, ketopraknya satu ya? Pedes atau sedang, Neng? Sedang aja. Oke, siap, Neng. Makasih. Angkat, please. Please angkat.
Gak diangkat, Davina masih marah pasti. Gue harus cari Davina, gue harus bicara sama Davina. Semoga cepat ada yang isi. Pintunya ditutup. Apa Melanie ada di dalam? Isi, Pak. Ini kamar kosong. Iya kosong, Mas. Baru aja orangnya keluar dari siang ini. Oh, saya lagi nyari kamar nih kebetulan buat adik saya. Kenapa keluar, Pak? Padahal nih lokasinya strategis. Aduh, gak mungkin kan gua bilang kalau kamar ini habis kemalingan. Nanti nggak ada yang mau ngekos di sini. Alasan aja deh. Mau pulang kampung katanya, Mas. Pulang kampung? Pulang kampung kemana tuh kalau boleh tahu? Waduh, kalau itu sih saya kurang tahu, Mas. Permisi ya, Mas. Oh iya, mari. Sial, dia keburu pergi dari sini. Dan gua nggak tahu harus cari dia di mana. Bos, Melanie udah pindah dari kosannya. Kata penjaga kosnya dia pulang kampung, tapi nggak tahu kemana. Bos, Melanie udah pindah dari kosannya. Kata penjaga kosnya dia pulang kampung, tapi nggak tahu kemana. Nyingkirin Sena dia gagal. Sekarang cuma nyingkirin Melanie aja nggak bisa. Anak buah nggak guna. Awas kamu ketemu sama saya lagi, Arya. Soto mie, Bang. Ya, Mas. Dan nasi ya? Ya. Bapak ini sudah bagus. Makasih ya, Pak. Kamu tadi cemburu ya? Ngeliat saya dideketin sama laki-laki lain. Emang masalah buat kamu? Kalau ada laki-laki lain mau ngambil kesempatan saya? Nggak, sebenarnya pertanyaannya adalah hubungan ini tuh ada harapannya nggak sih? Atau ternyata emang cuma saya aja yang berharap sendiri? Soalnya saya perempuan. Kamu nggak bisa kayak gini terus ngegantungin saya. Masih aja telepon terus. Sebenarnya mau kamu tuh apa sih sana? Kamu masuk ke dalam hidup saya, kamu kasih saya harapan, tapi kamu nggak bisa kasih saya kepastian. Ini sama aja kamu tuh cuma mau mempermainkan perasaan saya aja, tau nggak? Apa sih itu, Bang? Nggak tahu, Mas. Barangnya dari dalam kan? Ada apa, Neng? Orang kok teriak-teriak tempat umum? Enggak Bang, maaf saya tadi ngeliat HP, maaf ya. Ya udah kalau gitu, lanjutin, Neng. Terus, Mbak Davina. Mukanya Davina kayak lagi sedih. Kayaknya dia lagi butuh bantuan nih. Mbak Davina. Dion? Lagi di sini juga? Iya. Tumben Mbak Davina makan di sini. Iya.
Saya tadi lihat Mbak Davina, tapi kok kelihatan sedih sekali Mbak Davina. Apa Mbak Davina sakit? Atau ada yang nyakitin Mbak Davina? Maaf kalau saya terlalu kepo, tapi siapa tahu ada yang saya bisa bantu untuk bisa lebih meringankan beban Mbak Davina. Sebagai teman gitu, kita kan friend Mbak Davina. Cerita nggak ya sama Dion? Tapi Dion kan sahabatnya Sena. Dia pasti lebih belain Sena daripada aku. Tapi kalau nggak cerita sama Dion, aku cerita sama siapa? Aku nggak bisa cerita sama Tara soal ini. Karena harus ngerahasiain background Sena. Saya berantem sama Sena. Kok bisa berantem, Mbak? Bukannya kemarin habis liburan dari Bali seneng-seneng bareng. Jadi gini, tadi Gue udah reject sama Davina. Dia beneran marah sih ini. Aduh. Gue cari kemana ya? Apa Davina ada di Taman Cendana ya? Gue coba kesana aja lah. Gue cari kesana deh. Semoga Davina ada di sini. Kan saya sudah bilang, saya sebentar aja di sini. Ngapain minta-minta uang parkir? Intinya Bang, aturannya itu mau sebentar mau lama tetap harus bayar. Peraturan dari mana? Aturan Hah? dari kantor saya. Peraturan dari mana? Pokoknya intinya Mas harus bayar. Dengar dulu. Nggak usah asal jawab kamu. Ini kalau uang saya kasih itu ke kantor apa kamu? Ke kantor dong. Kan udah aturannya dari kantor. Ini parkir juga, ini ilegal paling. Satu burung uang. Nih, Oke. Makasih ya Bang. Iya. Jadi gitu ceritanya ya, Mbak. emang saya terlalu keras ya ngomong kayak gitu sama Sena. Menurut saya sih enggak sih, Mbak ya. Wajar, Mbak. Wajar banget kalau cewek itu butuh kepastian. Cuman ya saya sedikit mau kasih tahu kepada Mbak Davina. Mungkin Sena itu tidak bisa memberikan kepastian hubungan kepada Mbak Davina karena Sena tuh lebih ke arah takut, Mbak. Takut nggak bisa memberikan komitmen kepada Mbak Davina sebagai pacar gitu, Mbak. Jadi gini, Mbak. Sebagai polisi, apalagi sebagai intel, kita itu tidak bisa memberikan komitmen waktu yang banyak kepada pacar. Kita tidak bisa memberikan quality time. Sulit sekali mencari waktu itu, Mbak. Ibaratnya sulit kayak kita menjaga lilin di tengah badai. Oh iya? Iya, Mbak. Sekarang Mbak Davina lihat sendiri kan. Di antara kita bertiga, saya, Sena, dan Reza. Emang ada yang punya pacar? Nggak ada kan, Mbak? Karena memang untuk menjaga sebuah hubungan itu sesulit itu bagi kami, Mbak. Saya ngomong kayak gini tuh bukan karena saya mau membela Sena. Enggak, sama sekali enggak. Bukan karena Sena teman saya, Mbak. Tapi ini kenyataan. Dan saya
saya mengalami sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah punya pacar. Mana barangnya? Mana uangnya? Ada uang, ada barang. Nih, semuanya uang asli. Bisa dicek. Udah, mana barangnya? Wait, tar dulu. Lo tau kan, harga barang yang lo mau mahal banget. Gak mungkin gue bawa ke sini. Nah, terus? Apa? Lo curiga gue aparat? Wajar kan? Gue curiga. Cek aja. Nggak ada, gue nggak bawa apa-apa. Bagus, umpan gue dimakan juga Mani Kurir. Akhirnya misi tim ini selesai hari ini. Bang Dita! Bener-bener ya, keterlaluan banget ya Bang Dita. Apa-apaan sih Bang Dita? Suci? Waduh, mati gue. Kenapa dia bisa ada di sini sih? Suci, kok kamu bisa kesini? Iya, aku sengaja ikutin Bang Dito. Ternyata begini abang lakon abang di belakang aku. Abang selingkuhin aku sama dia. Abang jahat banget, abang tuh tega sama aku. Keterlaluan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Udah abang, abang. Pantasan sama ini aku minta abang terus kenalin ke orang tua abang. Tapi abang gak pernah mau. Buka. Abang di depan aku aja berani kejar wanita lain. Target lepas itu. Nggak ada waktu. Kejar. Bang Dito jangan. Bang Dito awas kau muncul lagi. Bang Dito. Suci. Bang Dito. Ya begitulah Mbak. Akhir dari cinta saya yang tragis. Sampai hari ini, Suci gak pernah tahu saya seorang intel, Mbak. Dia cuma tahu kalau saya selingkuh di belakang dia. Dan saya pun gak pernah menjelaskan mengenai kesalahpahaman ini kepada dia. Karena saya harus menjaga tugas negara. Tapi kamu cinta sama pacar kamu? Suci adalah cinta pertama saya, Mbak. Suci menerima saya apa adanya. Terus sekarang kamu udah putus? Sudah, Mbak. Kalau memang kamu cinta sama dia, kenapa kamu mengorbankan perasaan orang yang kamu cintain dan lebih memilih pekerjaan kamu? Ya mau bagaimana lagi, Mbak? Saya sudah memilih jalan ini dan itu sudah menjadi bagian dari sumpah jabatan saya kepada negara. Kepentingan misi, kepentingan pekerjaan, dan kepentingan orang lain, orang banyak, jauh di atas kepentingan diri saya sendiri. Kenapa selama ini aku terlalu egois dan memaksa ke Sena ya? Aku selalu menuntut kepastian dari dia tanpa pernah mengerti beban yang dia pikul sebagai polisi. Atau bisa jadi kehadiran aku selama ini memang menjadi beban dan penghalang besar buat pekerjaan dia sebagai polisi intel. Sebenarnya kasihan juga sih sama Mbak Davina. Tapi mau gimana lagi? Memang ini kenyataannya kalau mencintai seorang polisi intelijen seperti Sena. Gak akan gue biarin lo lolos. Kali ini gue akan pastikan lo ketangkep. Mobil yang tadi masih di belakang gua. Apa jangan-jangan
Dia ngikutin gua.